Lu pikir lu lemah karena lu baik? Bukan. Lu kejebak karena otak lu pelan-pelan dibajak. Orang manipulatif itu nggak ngalahin lu pakai otot. Mereka ngalahin lu pakai ritme. Bikin lu ragu. Bikin lu minta maaf duluan. Bikin lu takut kehilangan. Sampai akhirnya lu hidup buat nenangin mereka. Dan yang paling bikin sakit, lu sering sadar itu salah, tapi lu tetap nurut. Karena kendali itu bukan di tangan mereka doang. Kendali itu udah kebangun di kepala lu. Hari ini kita bongkar cara putus kendali itu. Bukan buat jadi lebih jahat, tapi buat berhenti jadi target empuk. Karena kalau lu terus lembek, hidup lu bakal jadi tempat orang lain main tombol. Mereka pencet, lu bereaksi. Mereka diem, lu panik. Mereka marah, lu tunduk. Udah cukup. Sekarang giliran lu yang pegang setir. Satu, pahami mesin manipulasi. Mereka menang lewat kebingungan. Manipulasi paling efektif bukan yang bikin lu takut, tapi yang bikin lu bingung. Saat lu bingung, lu nyari pegangan. Dan si manipulatif akan jadi pegangan itu, sambil diam-diam mengikat leher lu. Mereka bisa manis, lalu dingin. Bisa muji, lalu merendahin. Bisa bikin lu ngerasa spesial, lalu ngerasa bersalah. Tujuannya satu, bikin emosi lu naik turun biar logika lu mati. Pola yang sering mereka pakai itu mirip. Mereka ubah standar di tengah jalan. Hari ini mereka bilang A, besok mereka bilang lu salah paham. Lu protes, mereka bilang lu terlalu sensitif. Lu minta bukti, mereka bilang masa lu nggak percaya sama gua? Dan tanpa sadar, lu mulai mengukur realita pakai versi mereka, bukan fakta. Jadi langkah pertama, jangan fokus dia ngomong apa, fokus dia bikin gua merasa apa. Kalau setelah ngobrol sama seseorang, lu sering merasa kecil, ragu sama diri sendiri, dan selalu jadi pihak yang harus memperbaiki suasana. Itu bukan komunikasi, itu kontrol. Dua, putus akses ke otak lu. Informasi adalah tali kendali. Orang manipulatif butuh bahan bakar. Rahasia lu, rasa takut lu, kebutuhan lu, titik lemah lu. Semakin banyak lu cerita, semakin lengkap peta buat ngatur lu. Mereka bukan pendengar yang peduli. Mereka pengumpul data. Besok lusa data itu dipakai buat nyudutin lu, bikin lu tunduk, atau bikin lu merasa utang budi. Mulai sekarang, ubah cara lu berbagi. Bukan jadi dingin, tapi jadi selektif. Jangan kasih detail yang bisa dipelintir. Jangan jawab semua pertanyaan, jangan merasa wajib jelasin hidup lu. Lu boleh jawab pendek, netral, dan cukup. Prinsipnya, semakin sedikit amunisi yang lu kasih, semakin kecil senjata yang mereka punya. Kalau mereka ngambek karena lu nggak cerita, itu bukan tanda lu salah. Itu tanda kontrol mereka mulai kelaparan. Tiga, matikan permainan guilt dan utang budi. Lu nggak wajib bayar dengan harga diri. Manipulator suka bikin hubungan terasa kayak hutang. Mereka bantu sedikit, terus nuntut besar. Mereka bilang, gue udah ngorbanin ini. Seolah-olah lu harus nurut selamanya. Padahal, bantuan yang dipakai buat menekan lu itu bukan kebaikan. Itu investasi buat kontrol. Lu harus bedain. Rasa terima kasih itu sehat, tapi rasa bersalah yang dipelihara itu racun. Kalau tiap lu nolak, lu langsung diserang kalimat kayak, lu tuh nggak tahu balas budi. Itu bukan nasihat, itu pancingan biar lu patuh. Cara ngebunuhnya sederhana tapi berat, berhenti jelasin diri lu panjang-panjang. Lu cukup bilang, gua menghargai itu, tapi keputusan gua tetap ini. Mereka bakal dorong lu debat, karena debat bikin lu kebawa emosi. Lu jangan masuk ring, tetap tenang, tetap singkat, tetap konsisten. 4. Pakai kalimat batu. Pendek, dingin, nggak bisa dipelintir manipulator hidup dari celah. Semakin panjang lu ngomong, semakin banyak celah buat diputar. Jadi, komunikasi lu harus berubah. Bukan buat bikin mereka mengerti, tapi buat bikin mereka kehilangan pegangan. Lu pakai kalimat yang bentuknya titik, bukan koma. Contoh gaya kalimatnya, gua nggak bisa, gua nggak setuju, gua udah mutusin, gua perlu waktu. Kalimat-kalimat ini nggak ngajak debat, nggak ngajak negosiasi. Dan itu bikin manipulatif frustrasi karena mereka nggak bisa narik lu masuk ke drama. Mereka mungkin bilang lu egois, lu jahat, lu berubah. Biarkan. Orang yang kehilangan akses ke lu pasti nyebut lu berubah. Padahal lu cuman balik jadi diri lu yang punya batas. Ingat, tujuan lu bukan menang argumen. Tujuan lu memutus kendali. 5. Bangun bukti realita. Catatan mengalahkan gaslighting. Gaslighting itu seni bikin lu ragu sama ingatan lu sendiri. Gua nggak pernah ngomong gitu. Lu halu. Lu ngarang. Kalau lu nggak punya jangkar, lama-lama lu percaya mereka. Dan saat lu percaya versi mereka, selesai. Mereka pegang remote hidup lu. Solusinya, bikin realita jadi keras. Catat hal-hal penting, simpan pesan, tulis ringkasan setelah kejadian. Bukan buat balas dendam, tapi buat melindungi pikiran lu dari kabut. Saat lu mulai ragu, lu balik ke fakta.
bukan ke perasaan. Perasaan bisa dimanipulasi. Fakta lebih susah dibengkokin. Dan yang terjadi setelah itu biasanya jelas. Lu bakal lihat pola, bukan kejadian tunggal. Lu bakal sadar, ini bukan salah paham. Ini strategi. 6. Putus ketergantungan, kendali mereka hidup dari kebutuhan lu. Orang manipulatif nggak bisa ngontrol orang yang nggak butuh mereka. Kendali itu tumbuh dari ketergantungan, finansial, sosial, emosional, validasi, atau akses tertentu. Selama lu butuh mereka buat merasa aman, lu akan gampang dikunci. Tanya jujur ke diri lu, apa yang gue takut kehilangan kalau gue melawan? Jawaban itu biasanya sumber kendali mereka. Bukan berarti lu harus jadi manusia sok kuat yang nggak butuh siapapun, tapi lu harus punya opsi, punya kaki sendiri. Mulai bangun cadangan hidup, koneksi lain, skill lain, penghasilan lain, rutinitas yang nggak bergantung pada mereka, dan kepercayaan diri yang nggak minta izin. Makin banyak opsi lu, makin kecil kekuatan mereka. Karena manipulator paling benci satu hal, orang yang bisa pergi kapan aja. 7. Kuasai jeda. Orang manipulatif menang saat lu bereaksi cepat. Mereka pintar mancing reaksi spontan. Mereka bikin lu kaget, tersinggung, takut, atau kasihan. Biar lu jawab saat emosi lu di atas. Karena di momen itu, lu gampang dong ngomong, iya, gampang minta maaf, gampang mengalah. Senjata lu adalah jeda. Bukan diam karena takut, tapi diam karena strategi. Latih kalimat, gua pikir dulu, gua jawab nanti, gua butuh waktu. Ini bukan basa-basi, ini rem. Jeda bikin otak lu balik ke mode logika. Dan begitu logika nyala, banyak permainan mereka mati. Mereka bakal maksa, jawab sekarang. Karena mereka tahu kalau lu keburu tenang, lu bakal nolak. Jadi kalau mereka memaksa cepat, itu tanda lu harus makin pelan. Lu nggak kalah karena lu diam. Lu menang karena lu nggak terpancing. 8. Jangan lawan sendirian. Manipulasi takut sama saksi dan struktur. Manipulasi paling kuat terjadi di ruang gelap. Obrolan berdua, chat yang gampang dihapus, situasi tanpa saksi. Karena di situ, mereka bisa bikin versi cerita sesuka hati. Begitu ada struktur, aturan, saksi, rekam jejak. Permainan mereka mulai sempit. Kalau ini konteks kerja atau komunitas, biasakan komunikasi penting lewat jalur yang jelas. Kalau ini relasi personal, pastikan lu punya orang netral untuk jadi cermin realita. Teman yang bisa bilang, ini nggak sehat saat lu mulai ke bawah. Bukan berarti lu harus ngumbar aib, tapi lu perlu pagar. Manipulator benci pagar. Mereka sukanya akses bebas. Jadi makin rapi struktur hidup lu, makin susah mereka masuk. 9. Terapkan konsekuensi. Batas tanpa konsekuensi itu cuma doa. Banyak orang bilang, gue punya batas, tapi batasnya cuma kalimat, bukan tindakan. Manipulator ngerti ini. Mereka akan tes batas lu berkali-kali, sampai lu capek, lalu mereka masuk lagi. Jadi kalau lu mau hancurin kendali mereka, lu harus jadi orang yang konsisten. Batasan itu bukan ancaman emosional. Batasan itu aturan dengan konsekuensi yang nyata. Kalau mereka merendahkan, lu tutup obrolan. Kalau mereka teriak, lu pergi. Kalau mereka ngelak terus, lu berhenti diskusi. Konsekuensi itu harus terjadi setiap kali pola itu muncul, tanpa drama tambahan. Mereka akan bilang, lu lebay. Mereka akan coba bikin lu merasa bersalah. Tapi konsekuensi adalah bahasa yang mereka paham. Bukan ceramah, bukan air mata, tindakan. Dan di titik ini, kendali mulai retak. Karena mereka sadar, tombol yang dulu bisa mereka pencet, sekarang nggak bekerja.